Bapak Ibu, baru-baru ini Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi itu meminta Menteri Keuangan kalau ada skema lain yang ditawarkan untuk meningkatkan kesejahteraan dosen ya. Nah, tentu ini menjadi kabar gembira bagi dosen-dosen terkait dengan apa sebenarnya skema yang dirancang oleh Menteri Pendidikan kita saat ini itu. Oleh karena itu, kalau mau tahu informasinya lebih jelas, tetap stay tune di channel saya. Kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bapak Ibu di channel saya. Nah, saya mau memberikan sedikit informasi terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Bapak Satrio Sumatri Bojonegoro itu bahwa beliau itu meminta secara khusus ke Menteri Keuangan untuk mengucurkan sekian dana, ya, sekian triliun, sekian uang yang akan dikucurkan khusus untuk kesejahteraan dosen. Nah, tetapi kali ini yang lebih menariknya itu adalah mungkin kalau selama ini dosen-dosen itu beranggapan bahwa kok belum muncul skemanya seperti apa. Jadi kali ini itu khusus untuk dosen-dosen swasta. Itu ada skema baru yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan Sains dan Teknologi untuk kesejahteraan dosen di universitas swasta tentunya. Nah, seperti apakah itu? Jadi itu melalui proses hibah ya. Jadi memang bukan tanpa maksud kemudian Menteri Pendidikan Sains dan Teknologi itu mengeluarkan strategi yang lain untuk meningkatkan kesejahteraan dosen melalui hibah. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam pernyataannya beliau itu secara terang-terangan meminta ke Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan dana hibah kepada perguruan tinggi swasta di Indonesia. Nah, langkah ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dosen di universitas swasta yang selama ini belum mendapatkan perhatian yang memadai. Jadi kalau memang selama ini dosen-dosen swasta itu beranggapan bahwa kita lebih banyak mendapatkan diskriminasi selama ini, padahal dosen-dosen swasta itu juga ikut serta andil besar dalam mencerdaskan anak bangsa. Nah, oleh karena itu, melalui skema ini yang dirancang oleh Menteri Pendidikan Tinggi itu, kalau tanpa skema ini, karena memang aturannya itu tidak memungkinkan bahwa dana pemerintah itu akan dipakai oleh swasta. Nah, oleh karena itu, biar nanti bisa memungkinkan dana ini dipakai oleh swasta, maka dirancanglah dalam pola hibah. Jadi, dengan melalui proses hibah ini, dosen-dosen swasta itu tidak lagi harus bersaing ya dengan dosen-dosen yang ada di perguruan tinggi negeri. Karena memang mungkin sudah disediakan bahwa ya kalau kita misalnya membanding-bandingkan, kita akan kalah jauh dengan dosen-dosen yang ada di PTN. Dari segi fasilitas saja mereka bisa menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih bagus gitu ya. Nah, karena memang aturannya ini pemerintah itu tidak mungkin langsung diberikan ke pemerintah, tidak pakai swasta ya. Jadi mungkin dana pola hibah ini itu bisa meningkatkan kesejahteraan dosen. Nah, itu berdasarkan hasil pemikirannya. Kemudian pemerintah Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi itu juga menyoroti sebenarnya kesenjangan kesejahteraan antara dosen di perguruan tinggi negeri dengan dosen-dosen yang ada di perguruan tinggi swasta. Nah, kalau kita lihat bahwa selama ini kenaikan gaji berkala itu hanya dinikmati oleh dosen-dosen yang berstatus aparatur sipil negara atau ASN pada perguruan tinggi negeri. Nah, sementara dosen-dosen PTS itu ya meskipun mereka di bawah naungan naungan swasta, itu seringkali mendapatkan beban kerja yang sama dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, oleh kementerian, tetapi mereka tidak mendapatkan hak yang sama. Contoh kecil misalnya seperti ini Bapak Ibu. Aturan yang dibuat atau kebijakan yang dibuat oleh kementerian, Menteri Pendidikan tentunya itu adalah katakanlah kalau misalnya kita mau naik jabatan fungsional atau menuju ke jabatan akademik dosen, misalnya ke lektor kepala ataupun ke guru besar, maka syaratnya itu adalah harus publikasi di jurnal internasional misalnya. Nah, ini kan diberlakukan juga sama dosen-dosen swasta.
gitu. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu berpikir ya karena dosen swasta juga berada di Indonesia. Iya, memang. Cuman dosen-dosen swasta itu juga ikut andil di dalam mencerdaskan anak-anak bangsa gitu. Nah, sedangkan teman-teman dosen ASN itu kan mendapatkan kenaikan gaji secara berkala gitu. Jadi kalau gaji PNS naik ya mungkin mereka juga akan naik gajinya gitu kan. Nah, saya tidak tahu kalau yang sampai hal itu. Tetapi kalau dosen-dosen swasta dengan segala bentuk beban kerja yang dibebankan dengan aturan-aturan administrasi yang telah ditetapkan yang sama juga diberlakukan oleh dosen-dosen di PTN, tetapi mereka tidak mendapatkan gaji yang sama atau tidak mendapatkan hak yang sama. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya kita sama-sama mendidik, nah kenapa nggak hampir sama itu pola pendapatannya gitu ya? Nah, kita mencoba agar pemerintah ini bisa memberikan bantuan perguruan tinggi negeri dan swasta itu untuk meningkatkan kesejahteraan dosennya. Nah, sebenarnya kunci utamanya itu adanya gap besar antara PNS dan non-PNS. Ini kalau misalnya mau melepaskan gap ini, itu harus sudah benar-benar ditentukan mulai dari sekarang. Mau ke depannya itu harus semuanya dosen PNS, atau mau ke depannya itu semua dosen non-PNS. Gitu saja, karena kalau sudah masih ada ditetapkan dengan penerimaan dosen yang harus ada PNS, kemudian P3K, maka permasalahan ini tidak akan pernah selesai-selesai. Gitu, karena kalau di negara-negara yang lain itu kalau dosen ya udah dosen aja. Itu kalau misalnya mereka non PNS ya semua dosen di negara tersebut ya non PNS. Tapi kalau dosennya PNS ya semua dosennya di negara tersebut PNS. Itu nggak memandang dia bekerja di universitas negeri atau bekerja di universitas swasta. Jadi kalau dari sekarang itu masih tetap diberlakukan sistem penerimaan dosen dengan embel-embel misalnya PNS, P3K, maka permasalahan ini akan terus berlanjut ya. Jadi gap ini akan terus berlanjut karena nanti akan muncul ini kecemburuan sosial antara dosen A sama dosen B. Nah, oleh karena itu Menteri Pendidikan kita itu juga mengakui bahwa gaji dosen itu di Indonesia ya, itu baik di PTN maupun di PTS itu saat ini tidak ideal dibandingkan dengan beban tugas mereka yang diemban gitu. Nah, oleh karena itu pemberian insentif dan kenaikan gaji untuk dosen PTS itu menjadi salah satu prioritas di Kemendikbudristek. Nah, gitu. Tapi bukan hanya di dosen-dosen di PTS aja, di dosen juga PTN. Nah, oleh karena itu ini yang menjadi concern kita sebenarnya. Jadi kalau selama ini kita itu protes belum pernah didengar ya, sedangkan hakim dan jaksa aja sekali protes langsung naik gajinya. Nah, itu sudah harus menjadi concern kita bahwa kita tidak boleh menyerah untuk tetap protes karena kita layak untuk mendapatkan bayaran yang sesuai gitu. Nah, jadi tentu ini dibutuhkan persatuan nih semua dosen, bukan hanya untuk dosen PTN saja, bukan hanya untuk dosen PTS saja, tetapi ini untuk semuanya. Nah, kemudian Menteri Pendidikan itu juga menambahkan bahwa jika skema hibah ini disetujui, maka pengelolaan dana tersebut itu akan langsung diserahkan ke masing-masing kampus untuk didistribusikan kepada dosen. Nah, hibah yang nanti akan dikasih itu ya silakan tiap-tiap kampus yang membagi ke dosen-dosennya seperti apa gitu kan. Nah, tapi ini juga bisa nanti jangan sampai dosen-dosen di PTS itu juga mengalami hal-hal yang tidak seperti diinginkan. Misalnya itu dipotong oleh yayasan dan sebagainya. Saya tidak tahu kalau hal yang semacam itu. Nah, sebenarnya melalui upaya ini Kemendikbudristek itu berharap bahwa ini dapat mengurangi kesenjangan kesejahteraan antara dosen PTN dengan dosen PTS ya, serta meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Jadi bisa dikatakan bahwa seperti contohnya sekian puluh persen ya, mungkin 60 atau 70% itu mungkin saja tukin itu sudah akan diberlakukan di 2025. Nah, itu sudah jelas-jelas bahwa ada harapan ini untuk dosen-dosen PTN ya, yang dosen-dosen ASN di PTN ataupun di PTS. Tetapi dosen-dosen yang non ASN bisa dikatakan tidak ada harapan sama sekali untuk ini. Maka salah satu skemanya Menteri Pendidikan kita itu merancang dalam bentuk pola hibah gitu. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dosen. Tetap semangat ya. Kita tetap memperjuangkan kesejahteraan dosen ke depannya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.